Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Membalas Kebaikan Tuhan. Dalam fakta hidup ini terdapat anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua. Mestinya setelah dewasa, anak-anak ini membalas kebaikan orang tua, saudara. Ya, mestinya begitu. Tetapi kenyataannya, saudaraku, mereka ada ya di antara mereka yang hanya menuntut dan merasa berhak untuk mendapat fasilitas daripada mengabdi kepada orang. Hal ini benar-benar menyedihkan, bahkan tidak sedikit anak-anak tersebut masih menyusahkan orang tua di hari tua orang tua mereka. Hal ini dikemukakan bukan berarti orang tua menolak dibebani oleh anak-anak, tetapi orang tua menginginkan agar anak-anak bisa memikul beban sendiri dan bisa memikul beban ya, saudara yang lain, yaitu memikul beban anak-anaknya sendiri atau bahkan kalau sudah punya cucu bisa memikul beban anak cucu atau sesamanya. Dalam kehidupan sebagai keluarga Allah, juga terdapat orang-orang Kristen yang mengikut Yesus sekian lama, tetapi hanya mau menuntut diberkati secara materi dan tidak berpikir untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai bentuk membalas kasih Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan hidup untuk melakukan apa yang Tuhan ingini. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan banyak orang Kristen, termasuk pada kehidupan sebagian besar jemaat, aktivis, bahkan pendeta ya. Dari pengalaman hidup yang sudah kita jalani, kita melihat fenomena real ini. Fakta ini sangat objektif, tidak mengada-ada. Memang banyak orang Kristen yang tidak tahu diri. Aktivis gereja bahkan pelayan Tuhan yang sudah berjabatan pendeta tidak memahami hal ini dengan benar. Semua itu ya disebabkan oleh satu hal yang menjadi bahaya besar, yaitu merasa berhak hidup wajar. Hal ini dikemukakan bukan bermaksud membuat standar baru dalam hidup kekristenan. Standar hidup kekristenan tetap sama sejak dulu, yaitu serupa dengan Yesus. Yesus adalah sosok manusia yang tidak hidup dalam kewajaran manusia lain. Yesus tidak serupa dengan dunia ini. Maka Tuhan menghendaki agar orang percaya juga tidak serupa dengan dunia ini. Hidup haruslah hanya untuk mengabdi kepada Bapa. Di hadapan pengadilan Kristus nanti, orang percaya baru sadar sepenuhnya bahwa hidup manusia yang telah ditebus oleh darah Yesus hanyalah untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya, tanpa batas, saudaraku. Nah, penyesalan yang dialami oleh orang yang tidak mengerti kebaikan Allah, yaitu mereka yang hanya menuntut, tetapi tidak mau membalas kebaikan Allah, mereka terbuang. Sebab mereka tidak bisa mengabdi kepada Allah. Orang yang tidak mengabdi kepada Allah sejak di bumi ini, tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah selamanya di surga nanti. Jadi kalau di bumi tidak bisa mengabdi kepada Allah, di surga pun ya tidak mungkin dapat mengabdi kepada Allah. Jadi pengabdian kepada Allah itu harus dimulai sejak di bumi dengan kualitas yang tinggi. Karenanya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, banyak pekerjaan Tuhan yang terbengkelai dan ini keadaan parah yang menyedihkan hati Tuhan. Kita harus memiliki beban untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang terbengkelai ini. Ya harus. Kita harus memiliki beban, saudaraku. Kita
mengerjakan pekerjaan Allah di tempat kita dan dalam bidang kita masing-masing dengan ketulusan dan motivasi yang murni yang hanya ditujukan bagi kepentingan kerajaan Allah, ya, atau bagi kepentingan kemuliaan Allah. Kita tidak boleh memiliki agenda pribadi di dalam kegiatan pelayanan. Kita harus mempersembahkan segenap hidup kita ini untuk Tuhan, ya. Dengan demikian, saudaraku, kita benar-benar bisa menjadi utusan Kristus. Artinya sungguh-sungguh meneruskan karya keselamatan yang telah diselesaikan Yesus di Bukit Golgota. Karena keselamatan tidak berhenti sampai di Bukit Golgota, bahkan tidak berhenti sampai di makam Yusuf Arimatea. Yesus bangkit. Dan Injil keselamatan harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Pada masa sekarang ini, yaitu masa yang penting dan genting, kita tidak bisa lagi berjalan dengan orang-orang, ya, yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi secara terselubung. Mereka adalah pelayan-pelayan palsu atau saudara-saudara palsu yang tidak perlu ada di sekitar kita. Sebab walaupun mereka memiliki potensi, ya, mereka sangat mengganggu pekerjaan Tuhan, saudara. Sangat mengganggu pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita, ya. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, asalkan kita benar-benar mengasihi Tuhan dan memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula, maka Allah pasti melengkapi kita dengan semua fasilitas yang kita butuhkan. Ini janji Tuhan, ya, Ia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, dunia yang sudah rusak ini ternyata telah memproduksi, mencetak pelayan-pelayan palsu atau, ya, pendeta palsu, ya, di tengah-tengah jemaat, ya, dan di tengah-tengah kegiatan pelayanan gereja, saudara. Kalau motivasi pelayanan kita tidak murni, maka kita masih bisa berjalan. Kalau motivasi pelayanan kita sendiri tidak murni, kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Tapi kalau motivasi pelayanan kita murni, maka kita bisa melihat ketidakmurnian motivasi pelayanan mereka. Hal tersebut mendukakan hati kita dan tentu juga mendukakan hati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kegiatan rohani, tetapi tidak mengubah orang sesuai dengan maksud tujuan keselamatan diadakan. Ya, mereka melayani Tuhan bukan karena hendak membalas kebaikan Tuhan, tetapi supaya memiliki atau memperoleh keuntungan secara materi atau keuntungan duniawi dalam kegiatan pelayanan mereka. Inilah pelayan-pelayan upahan yang tidak akan dapat menjadi berkat secara benar bagi jemaat yang dilayani. Kiranya kebenaran ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.